Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang distribusi kecepatan molekuler. Kemarin kita sudah membahas teorinya sampai kita mendapatkan persamaan akhir terkait tentang fungsi distribusi yang dijabarkan atau dijelaskan oleh Maxwell Boltzmann, yaitu F dalam variabel V dx dv sama dengan 4bv kuadrat dikali M per 2 PKT pangkat 3 per 2 dikali E pangkat negatif MV kuadrat per 2 KT dV. Jadi persamaan tersebut masih mengandung variabel V. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas berbagai persoalan terkait tentang distribusi kecepatan molekuler. Yang pertama, kita akan menyelesaikan atau mencari sebuah nilai dari kecepatan rata-ratanya jika diketahui fungsi distribusi kecepatan adalah seperti itu. Jadi ini merupakan fungsi yang dari Maxwell Boltzmann yang sudah kita temukan sebelumnya. Kita diminta menentukan nilai rata-rata. Bagaimana persamaan kecepatan rata-rata? Oke, kita akan selesaikan. Kita copy dulu. Oke, kita diminta mencari kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Di materi sebelumnya tentang probabilitas, kita sudah menyinggung apa itu rata-rata dan bagaimana menentukan rata-rata. Rata-rata bisa kita tuliskan dengan menggunakan tanda kurung lancip. Seperti ini, coba kita cari tanda kurung lancip seperti ini V rata-rata. Rumusnya adalah integral gitu ya, dari 0 sampai tak berhingga. Oke. Dia sendiri dalam artian di sini adalah V. Misalkan nanti di sini diminta rata-rata V kuadrat, maka dia sendirinya adalah V kuadrat juga. Gitu ya. Kita ikuti persamaan di sini dalamnya ini. Dikali dengan peluangnya. Ya, dikali dengan peluang. Nah, peluang di sini yang bagian awal sudah pernah kita singgung. Peluang di sini adalah fungsi partisinya atau fungsi persamaan tadi. F dalam variabel V dV. Jadi ini merupakan peluang ya. F V dV ini bagian partisi atau probabilitasnya. Sehingga untuk menentukan V rata-rata kita tinggal mengintegralkan. Jadi kita integralkan, saya copy, saya mengganti F V dV menjadi ini. Integral V-nya kalikan V kuadrat sehingga di sini V pangkat 3. V-nya saya buang 1. Oke. Nah, integral di sini adalah diintegralkan terhadap V sehingga yang selain V kita anggap konstanta, boleh kita keluarkan. Oke, saya cut di sini integral, maaf, saya copy V-nya tapi di dalam nanti ya, V-nya ya, integral ini, tapi V-nya di dalam, berarti ini V pangkat 3. Jadi ini persamaannya. V 4pi, V-nya ada 4pi, nah ini konstanta karena tidak mengandung unsur V, sehingga yang kita integralkan ini. Nah, bagaimana cara mengintegralkan? Karena ini V pangkat N, kita misalkan V pangkat N, E di sini pangkat ada V kuadrat, maka kita tidak bisa langsung mengintegralkan dengan integral
parsial atau biasa, kita menggunakan tabel integral, di mana ini tinggal digunakan, di mana jika kita mempunyai persamaan integral x pangkat 3, ya, misalkan x pangkat 3 dikali saya gunakan variabel x negatif ax pangkat 3 pangkat 2 maaf ini kuadrat, maka hasilnya bisa langsung didapat 1/2 a kuadrat. Oke ya, nanti silahkan ini digunakan. Nah, ini dari 0 sampai tak berhingga. Oke, jadi kita menggunakan ini sehingga hasil integralnya adalah, ini tetap kita tuliskan ya, tetap kita tuliskan ini sama dengan ini P. Nah, gini ya. Nah, hasil integralnya adalah tetap hasil integralnya ini saya ganti 2/a. Nah, selesai. A itu apa? Di sini A itu adalah di belakang negatif, di depan variabelnya x kuadrat. Kalau dalam hal ini adalah b kuadrat. Sehingga A-nya itu adalah m/2kt. Saya ganti di sini M-nya sama dengan A-nya sama dengan m/2kt. Oke, ini 4 sama 2-nya bisa kita coret sehingga ini hilang. Ya, tinggal ini ada 2. Gitu ya. Kita bisa naikkan ini kuadratnya sehingga persamaannya menjadi, oke, saya kopikan bawahnya, dibalik karena ini 1 per, sehingga dibalik menjadi 2kt ini per m di bawah. Nah, tapi semuanya pangkat 2 ini ya. Oke, nah sekarang bisa kita coret. Oke, bagaimana cara mencoretnya? Coba perhatikan. Dua pi, lihat ini, lihat pi-nya dulu. Pi-nya saya hilangkan dulu. Di sini ada pi pangkatnya kan 3/2, 1,5 ya. Di sini atasnya ada pangkat pi. Kalau pangkat, kalau atas bawah itu dikurangi. Kalau sama-sama atasnya, misalkan pi-nya di atas, ini pi-nya juga di atas, maka dijumlahkan pangkatnya. Gitu ya. Karena dikurangi, ini pi-nya pangkat 1,5 bagian bawah, yang atasnya pangkat 1, maka ini 1 dikurangi gitu ya, karena di bawah dikurangi 1,5, jadi negatif 0,5. Nah, ini masih negatif, pangkat negatif setengah. Nah, jadi ini punya hilang. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini M sama M-nya di bawah. Kalau ini pangkat 3/2, 1,5 dikurangi 2. Jadi negatif juga ya. Negatif 1/2, negatif setengah. M-nya sudah hilang. Sama halnya ini 2kt. Nah, kalau 2kt-nya positif ya. Jadi ini karena menang yang ini 2, positif 2 pangkatnya ya, di atas, yang di atas positif, yang di bawah negatif. Dikurangi 3,5, jadi masih positif. Nah, saya jadikan 1 aja. Copy. Saya jadikan 1 pangkat setengah. Nah, baik. Nah, ini
Semuanya sama-sama pangkat setengahnya, jadi bisa kita jadikan satu kesatuan dalam kurung. Cuma karena ini negatif, di bawah, jadinya PM-nya di bawah. Nah, ini saya jadikan satu pangkat setengah, tapi di bawah. Nah, sehingga jadi positif ya tadi ya. Oke, di bawah PM. PM. Oke, PM. Duanya pun silahkan kalau misalkan mau dimasukkan dalam pangkat setengah, sehingga ini biar menjadi pangkat setengah kan akar 4 biar sama dengan 2, jadi ini 4, iya kan, 4. Nah, kan sama kan, akar 4 kan sama dengan 2 tadi, tidak merubah nilai. Nah, baru ini dimasukkan ke dalam, berarti ini dikalikan 4, 4 kali 2 atau sama dengan 8. Ini hilang. Nah, baik, ini merupakan hasil dari persoalan yang kita diskusikan sebelumnya. Kita diminta untuk menentukan nilai dari V rata-rata. Jadi V rata-rata nilainya adalah 8 kT per PM pangkat setengah atau akar gitu ya, atau akar ini. Baik, inilah hasilnya. Berikutnya kita lanjutkan dengan soal yang lain. Oke. Tadi penyelesaiannya. Saya ganti soal berikutnya. Soal nomor 2, diketahui fungsi distribusi kecepatan atau peluang tadi ya, probabilitasnya sama, itu merupakan probabilitas dari persamaan Maxwell-Boltzmann. Tentukan kecepatan rata-rata, maaf, kecepatan RMS atau root mean square. Nah, persamaan dari VRMS saya tuliskan, kita diminta soalnya, kita diminta VRMS atau VRMS itu akar dari V kuadrat rata-rata. Nah, jadi proses penyelesaiannya untuk mencari VRMS kita mencari V kuadrat rata-rata. Jadi kita mencari ini dulu. Nah, terlebih dahulu mencari, nah tadi sama ya rumusnya, integral Oke, 0 oke, sampai tak hingga persamaan fungsi itu sendiri, yaitu V kuadrat dikalikan dengan peluangnya ini sama ya. Kita teruskan, FVDV nya saya gantikan dengan yang ini, FVDV nya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan mengeluarkan yang bukan konstanta. Ini V kuadratnya bisa kita jadikan 1, V pangkat 4 ya, kita buang jadi V pangkat 4. Oke, kemudian ini bukan konstanta, ini bukan variabel, ini sebuah konstanta, boleh saya keluarkan. Oke, kita integral kan. Nah, ini sama integralnya karena ini dalam bentuk perkalian dengan eksponen pangkat. Kita tidak bisa langsung integral parsial atau integral biasa. Kita menggunakan tabel integral, nanti bisa langsung digunakan, di mana nilai misalkan ada integral dari 0 sampai
tak berhingga, nilainya adalah X pangkat 4 dikali eksponen pangkat negatif AX kuadrat, maka hasilnya itu adalah sama dengan 3/8, konstantanya 3/8, oke, akar, gitu ya, akar pi per pi dibagi A pangkat 5. A pangkat 5. Nah, ini. Jadi silakan nanti gunakan ini hasilnya. Sehingga untuk menentukan integral ini, nah, ini sama ya, ini fungsi X, ya, ini fungsinya X, tapi ini fungsinya adalah V. Ya, tinggal kita gantikan dan memasukkan nilai A. Nah, kita gantikan ini di mana A tadi adalah nilai di belakang negatif dan di depannya X kuadrat atau di sini B kuadrat, yaitu M per 2 KT. M per 2 KT. Saya ganti. Ini adalah M 2 KT. Oke. Kita lanjutkan lagi. Bisa kita naikkan, jadi ini menjadi P-nya tetap di atas, oke, dikali, ini saya buang, kalau pengen di atas kan dibalik ya, ini di atas duluan, ini baru di bawah, pangkat 5. Oke, baik. Bisa kita selesaikan satu persatu seperti tadi. Ini 4 sama 8 boleh kita coret. Ini tinggal 3/2. Oke. 3/2. Pi-nya juga sama. Ini pi pangkat 1. Ini pi pangkat 3/2. Gitu ya. 1 dikurangi 3/2 sama dengan negatif. Negatif setengah. Ini kita buang. Oke, sudah seperti ini. Nah, ini pi pangkat akar ya. Akar itu pi pangkat setengah. Ya, setengah sama negatif setengah. 0. Nah, kita buang aja. Kan 1 ya. Nah, bisa kita buang. Oke. Kemudian ini akar pangkat 5. Atau sebenarnya ini kan kalau akar saya buang pangkat 5/2 ya, dikalikan 5 kali setengah. Akar itu kan setengah ya, 5 kali setengah, 5/2. Oke, saya ganti menjadi pangkat 5/2. Oke. Tiga per 2 saya keluarkan di bagian depan sendiri, ini hilang. Oke, sekarang sama ya tadi ya. 2 KT itu 5/2 itu 2,5. Di bawah 2 KT-nya dikurangi, berarti dikurangi 1,5, tinggal 1. Berarti ini tinggal 1 semuanya. Copy ini ya. Ini tinggal 1. Kemudian M-nya ini berarti ini udah hilang. Gitu ya. M-nya di sini pangkatnya 5/2 negatif gitu ya. Jadi positifnya adalah 1,5 dikurangi kan di bawah dikurangi 2,5 jadi negatif 1. M pangkat min 1. Pangkat min 1 itu atau seper ya, jadi di bawah boleh. Ini. Nah, oke, dah.
2 sama 2 hilang, tinggal 3. Oke, 3. Nah, sehingga setelah kita ketemu akar V kuadrat, kita bisa mencari VRMS dengan mengakarkan gitu ya, akar ini. Soalnya kan gini kan, akar dari ini atau sama dengan akar dari ini. Akar 3 KT per M. Jadi kalau teman-teman mahasiswa melihat di buku SMA itu sudah ada di materi teori kinetik gas bagaimana siswa diminta mencari persamaan PRMS itu di buku ada, itu sama nilainya adalah 3 KT per M akar atau pangkat setengah. Nah, dari sini jadi rumus 3 KT per M akar 3 KT per M itu ditentukan dari persamaan distribusi kecepatan molekuler dengan meneruskan rumus seperti ini. Oke. Nomor 2 sudah. Berikutnya kita lanjutkan di nomor 3. Contoh soal nomor 3, diketahui fungsi distribusi kecepatan adalah Fv, dv-nya kita buang, ini di soal dv-nya dibuang, di belakang juga dibuang, ini soalnya seperti itu. Kemudian tentukan persamaan kecepatan yang paling mungkin, VMP, most probability. Jadi VMP, most probability, yakni di saat V akan bernilai maksimal. Nah, kita mempunyai konsep kalau diminta, ini di soal-soal SMA juga sering, kapan mencapai maksimum, kecepatan maksimum waktunya. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimum itu dengan cara diturunkan sekali. Ya, silahkan kita mempunyai persamaan tadi ini, kita turunkan ya dengan menggunakan rumus ini. Nah, ini turunannya ini. Oke. Nih, jadi nanti silahkan diturunkan. Nah, untuk mencari apa tadi? Untuk mencari kecepatan yang paling mungkin. Jadi soalnya mencari kecepatan yang paling mungkin. Oke, dengan VMP. Gitu ya, ini yang dicari. Oke. Dengan menggunakan kita turunkan ini, turunan diferensial. Oke, kita turunkan ini sama dengan 0. Turunan, saya tulis ulang, D dV ini kan turunan terhadap Fv. Fv-nya kan ini. Nah, bernilai sama dengan 0. Sama halnya integral turunan, kalau ada konstanta boleh kita keluarkan. Jadi di sini konstantanya adalah ini, kecuali ini ya. Nah, saya taruh belakang, yang ini konstanta, saya pindah di depan. Oke. Nah, kemudian ini boleh saya pindah ruaskan. Nah, copy di bagian sini, saya cut, pindah di bawah sini. Nah, 0 dibagi ini. 0 dibagi ini berapa? Tetap 0. Nah, kita hilangkan. Oke, sekarang tinggal kita menurunkan. Bagaimana cara menurunkan? Untuk turunannya itu bisa menggunakan turunan perkalian, karena ini ada 2 variabel. Jadi kita misalkan, misal
Oke, kita punya UV gitu ya, turunan UV, turunan UV itu sama dengan U aksen, oke ya, V ditambah balik UV ini gantian diturunkan V aksen. Oke, jadi ini ya turunannya U aksen V. Wah, ini V, ada V, jadi biar nggak rancu saya ganti AB ya saja. AB, A aksen dulu, turunkan ya, dikalikan B, dikalikan A, B diturunkan gantian. Nah ini, dimana A-nya itu sama dengan, misalkan yang suku pertamanya ini A-nya, variabel pertamanya, sedangkan B-nya ini yang belakang. Sama dengan, nah, sekarang kita turunkan. Yuk, kita turunkan. A aksennya sama dengan 2 V pangkatnya kurangi 1. 2 min 1, 1. Oke, sudah ya, berarti 2V. Berikutnya, B aksen kita turunkan. Oke. B aksen, turunan eksponensial, dia sendiri. Oke, dikalikan dengan turunan dari pangkatnya. Pangkatnya ini kita turunkan terhadap V kuadrat. M per 2 KT konstanta, jadi negatif M per 2 KT. Nah, V kuadrat berarti 2V. 2-nya hilang, tinggal V. Nah, ini V-nya saya jadikan masuk di atas sini. Oke, jadi ini hasilnya. Hasil dari B aksennya. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan, yaitu A aksen dikali B. A aksen ini, jadi ini saya tuliskan ulang. Hasil turunannya ini kan turunannya ya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah A aksen, oke ya, aksen kali B. B-nya ini. Ditambah A-nya ini, kali B aksen. B aksennya ini. Nah, oke. Yuk, kita buat enak. Berarti ini 2V, saya masukkan sini aja. Oke, saya kalikan, ini saya buang. Nah, enak gini. Ini negatif, saya buat negatif. V kuadrat kali V, jadi ini V pangkat 3. Ini negatifnya hilang, ini sudah hilang tadi. Oke. Ya, seperti ini ya. Oke, karena di sini ada nilai E-nya, pangkatnya sama, boleh kita keluarkan. Jadi ini kita keluarkan, copy. V-nya ada yang sama 1, boleh kita keluarkan, ini V. Berarti yang suku pertama ini tinggal 2, ya kan? V-nya sudah hilang di sini, ini sudah dikurangi. Ini tinggal bagian depan. Nah, tetapi ini pangkat 2. Oke. Sama dengan 0. Sama halnya tadi, ini boleh kita bagi di sini. Gitu ya. Boleh kita bagi di sini. 0 dibagi berapapun tetap 0. Nah, sehingga persamaannya tinggal ini, pindah ruas. Jadi ini negatif, jadi pindah ruas ke sini. Jadi positif ya. Positif sama dengan 2. Saya balik ininya. Oke. Kalikan silang. Kalikan silang sehingga MV kuadrat sama dengan 2KT. Atau V kuadrat sama dengan
2 kT per M. Atau karena diminta V sama dengan akar 2 kT dibagi M. Nah, ini. Jadi ini merupakan VMP. Kecepatan paling sering muncul, ya, V most probability. Nilainya akar 3 kT per M. Nah, kita lanjutkan. Kita tutup dulu. Ini tadi. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Oke. Nanti masih ada soal nomor 5. Soal nomor 4. Soal nomor 4. Suatu ruang A berisi 1 mol gas helium N, ya, N-nya 1 mol gas helium bertekanan 10⁻6 Newton per meter kuadrat dan temperatur 27 derajat Celcius. Kemudian teman-teman mahasiswa diminta untuk menentukan nilai berapa besar volume ruang A. Kemudian yang kedua diminta mencari nilai kecepatan rata-rata. Yang berikutnya nilai kecepatan paling mungkin dan nilai root mean square-nya, PRMS-nya. Tinggal masukin semuanya, ya. Misalkan diketahui dulu N-nya sama dengan 1 mol. Kemudian tekanan P-nya 10⁻6. P sama dengan 10⁻6 Newton per meter kuadrat. Oke. Terus apa lagi tadi? Temperaturnya 27 derajat Celcius. Jadikan Kelvin. Temperatur sama dengan 27 derajat Celcius. Bisa kita jadikan Kelvin ditambah 273. Jadi 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Oke, kita selesaikan dulu yang A. Besar volume. Kita bisa menggunakan persamaan gas ideal PV nRT, ya. P V sama dengan nRT. Tinggal kita masukkan P-nya 10⁻6. Oke, kemudian V-nya ditanya sama dengan N-nya 1. R-nya tetapan, ya. R-nya kita bisa gunakan 8,31 yang SI, ya. 8,31 yang satuannya mol Newton, Joule itu, ya, yang SI. T-nya adalah 300. Jadi V sama dengan ini dibagi 10⁻6. Oke, nilainya adalah 2,49 kali 10⁻3. Oke, satuannya SI, meter pangkat 3. Kalau mau jadikan ke liter silahkan, ketemunya 2,49 liter. Oke, ya. Sudah selesai poin A. Poin A-nya volumenya adalah 2,49. Berikutnya, kita menentukan yang poin B. Nilai kecepatan rata-rata. Oke, yuk kita cari yang bagian atas tadi. Nilai kecepatan rata-rata. Nih,
kecepatan rata-rata nilainya adalah ini, 8 kT per PM. Oke, saya copy aja. Oke ya, nah ini kecepatan rata-rata, tinggal kita masukkan akar 8, K juga tetapan, atau mau dirubah menjadi R juga silahkan ya. K itu sama dengan R per M ya, MR-nya. Jadi kalau saya ganti, ini saya copy dulu. Oke. Nah, K itu boleh kita ganti K sama dengan R M per M. Ini perbandingannya ya, perbandingannya per M. Karena kita tahu bahwa perbandingan antara K sama itu sama dengan K sama R ya. R itu per M besar, sedangkan K itu per M kecil. Nah, ini kalau digantikan ke sini. Oke, tinggal kita masukkan. Nah, ini M sama M kecil hilang ya. Ini sama ini coret boleh, silahkan. Nah, tinggal R per M ya. Jadinya ini saya ganti R ini per M. Nah, R per M, M-nya di bawah sendiri, M sama M kecil hilang. Tinggal kita masukkan nilainya 8 kali ya, 8 kali 8,31 R-nya dikali T-nya 300 dibagi Pi-nya, silahkan gunakan 3,14. Oke, gunakan M-nya. M-nya itu yang helium itu 4. Kalau jadikan mol kan 4 milimol ya, yang milimol ya. Kalau jadikan mol jadi 4 kali 10 pangkat min 3. Nanti bisa dicari di tabel mol ya. Nilainya langsung saja saya tuliskan 1,26 oke, kali berapa ini ya, kalau kita hitung di kalkulator. Coba nanti bisa kalau nggak salah kali 10 pangkat min 3. Nah, nanti silahkan dihitung sendiri dengan menggunakan kalkulator. Oke, sudah yang B. Sekarang kita lanjutkan yang C. Yang C soalnya adalah kecepatan yang paling mungkin. Tadi kecepatan yang paling mungkin ini adalah VMP sama dengan akar ya, kecepatan yang paling mungkin. Bisa kita cek kembali, yaitu nilainya adalah 2 kT per M ya, 2 kT per M. Akar 2 kT per M. Oke, tinggal dimasukkan. Yang bawah juga sama ya, rumusnya juga sudah ada. Tinggal dimasukkan semuanya. Oke. Nah, ini juga sama untuk V root mean square-nya. Ini hanya sebuah informasi terkait tentang bagaimana perbandingan nilai VMP ini paling tinggi, frekuensinya ya, ini frekuensinya, jumlah partikelnya
paling banyak karena most probability ya. Sedangkan untuk VR rata-rata di tengah-tengah karena ada istilah rata-ratanya. Kemudian RMS ini yang ujung sebelah kanan yang punya nilai paling sedikit. Nah, distribusi kelajuan dari molekul gas pada keadaan suhu T, misalkan suhu tertentu, fungsi NV mendekati 0 ketika V mendekati tak terhingga. Ya, semakin jauh, di mana nilai V-nya mendekati tak terhingga sangat-sangat besar, maka tidak ditemukan ya partikelnya. Oke, yuk kita lanjutkan nomor 5. Hitunglah fraksi molekul ya. Kita diminta menghitung fraksi molekul gas yang arah geraknya. Oke, tinggal kita masukkan aja langsung. Fraksi molekul kan ini fraksi molekul. Nah, atau istilahnya probabilitas tadi. Dengan syarat batas. Oke, saya tulis dulu syarat batasnya. Syarat batas. Oke, V dari 30 dan 40. Syarat batas pertama, V-nya. Oke. Dari 30 derajat sampai 40 derajat. Yang kedua, tetanya 60 sampai 120. (60 120). Yang terakhir, syarat batas ketiga, serta untuk semua nilai V, semuanya. Jadi kalau V itu nilainya adalah dari 0 sampai tak berhingga. Nah, nanti semisal ditanya V-nya untuk semua nilai itu berapa sampai berapa. Kemudian tetanya juga sama, tetanya semua nilai dari berapa sampai berapa. Kita kembali lagi ke konsep awal kita mempunyai ini. Kita mempunyai pedoman bahwa V-nya itu untuk membentuk sebuah bola itu dibutuhkan nilai V dari 0 sampai tak berhingga. Sedangkan tetanya itu dari 0 sampai pi, sedangkan V-nya itu dari 0 sampai 2pi. Karena ini ada batasannya, sehingga kita tinggal menggunakan aja. Ya. Kita tinggal mengintegralkan. Nah, kita diminta ini sehingga fraksi molekul. Oke, tinggal kita hitung. Kita integralkan, integralnya 3 kali terhadap d theta, terhadap dv, terhadap dv. Oke, yang pertama terhadap ini sin theta berarti d theta ya. Ini saya buat integral. Nah, dari 0 sampai tetanya adalah 60 derajat, maaf. 60 derajat sampai 120. D theta ini ya, jasa kesatuan. Saya kurung aja ke sini. Nah, dv-nya di bagian depan tidak ada yang mengandung unsur V, berarti dia sendirian. Berarti ini saya kurung aja sendirian. Ini integral dari 30 sampai 40. Oke. 30 sampai 40. Sedangkan V-nya ini ada mengandung unsur V, berarti ini V taruh depan aja. Ini integral
Nah, dv-nya di dalam sini. dv. Nah, dari 0 sampai tak berhingga. Oke. Oke. Kita integralkan masing-masing. Yang gampang dulu ini integral dv, karena nggak ada variabelnya, ya v sendiri dengan batas 40 dan 30. Berarti ini hasil integralnya adalah v dengan syarat batasnya kita masukkan 30 dan 40 derajat. Oke, yang sin adalah negatif cos ya, integralnya negatif cos theta. Syarat batasnya adalah 60, 120. Sedangkan yang ini kita sudah ada ya tadi ya, integral yang v kuadrat menggunakan tabel integral. Hasilnya, oke, langsung kita cari aja tadi. Kalau tidak salah di bagian ini. Nah ini. Ya, maaf, ini v pangkat 3. V kuadratnya belum. Nah. Oke. V kuadratnya sama. Jadi untuk menggunakan itu tabel integral, kita akan mendapatkan sama seperti ini. Misalkan ada integral dari 0 sampai tak berhingga x kuadrat. Oke ya, x kuadrat e pangkat negatif ax kuadrat, maka hasilnya adalah 1/4 akar pi per pi per a pangkat 3. A pangkat 3. Oke ya, sehingga di sini boleh kita ganti langsung menjadi ini. Kita pastekan ini. Nah, di mana A-nya adalah M/2 kT seperti tadi. M/2 kT. Oke. Berikutnya bisa kita memasukkan syarat-syarat batas. Syarat batas pertama tadi negatif cos theta, berarti yang pertama dulu 120. Ini kurangi negatif-negatif jadi positif ya. Jadi positif cos 60. Oke ya. Ini 40 kurangi 30, syarat batasnya 40 kurangi 30 ya, tapi dengan derajat. Oke. Sedangkan untuk yang ininya, ini sama ya. Pi-nya, masih ada pi-nya. Jadi ini kalau saya naikkan ke atas, ini menjadi seperti ini. Oke. Pi tetap ya, ada pi-nya. Pi tetap 2 kT. Jadi ke atas 2 kT per M pangkat 3. Pangkat 3. Oke. 1/4 saya buang ke depan sendiri. 1/4. Oke. Nah, ini biar tidak berubah nilai, ini pi-nya ini saya buang aja. Jadi pi-nya saya keluarkan. Oke. Pi saya keluarkan. Oke, pi-nya kan di bawah ya. Pi-nya di bawah.
pangkat 3 akar. Akarnya per 2 ya, berarti 3 per 2. Pangkat 3 per 2. 3 per 2. Sedangkan pi-nya ini di atas, ini pangkat akar, berarti pangkat setengah ya. Ini nggak ada pangkat 3-nya. Pangkat 3-nya hanya 2 kT per M. Jadi ini pi-nya tak taruh atas, pangkat setengah. Oke. Setengah. Nah, ini sama persis ya. Ini boleh kita buang. 2 kT di bawah mm, ada akarnya, pangkat 3, meskipun pangkat 3 satu di dalam, satunya di luar sama aja. Ya, boleh kita buang. 0 nilainya. 1 maaf, 1. Oke, kita lanjutkan. Pi pangkat setengah positif, dikurangi 3 per 2, berarti ini min 1. Oke ya, ini hilang. Cos 120. Cos 120 setara cos 60. Cos setengah ya, karena di kuadran 2, 120, maka negatif. Negatif setengah. Negatif sama negatif, positif. Ya. Cos 60 tadi setengah. Oke. Oh, ini sudah nggak perlu ya. Kita buang. Syarat batasnya udah kita masukkan. Ini 10 derajat. Oke. Ketemunya sama dengan ini seperempat, jadi dijumlahkan 1 per 4. Sedangkan 10 derajat itu tidak boleh kita kalikan langsung karena tidak dimasukkan dalam trigonometri, sin atau cos. Kalau yang sebelumnya ini 120, ini 60, masuk dalam trigonometri sin cos, jadi langsung kita hitung. Tetapi kalau sudah di luar sin cos, maka kita harus ubah ke dalam radian. Ya, bagaimana cara merubah ke dalam radian? Kita tinggal mengkalikannya dengan pi per 180 ya. Kita ganti, jadi ini kita kalikan, jadi kita kalikan dengan pi per 180. Oke ya, tinggal kita kalikan dengan pi per 180 untuk merubah radian. Kita buang derajatnya. Udah, kita hitung. Ini pi-nya boleh dicoret nanti. Pi sama pi min 1. Sehingga hasilnya adalah tinggal dikalikan. Ya, tinggal pi-nya boleh dibuang ya ini ya. Jadi pi-nya hilang, tinggal nolnya juga hilang 1, boleh. Jadi tinggal 1 dibagi 16 dikali 18. Sekian. Udah ya. Baik, soal terakhir. Oke. Ini tadi soal terakhir. Sama ya, jadi silahkan nanti di nah, ini bedanya ini. Kalau misalkan ini kecil, jaraknya kecil, itu tidak perlu diintegralkan. Ya, jadi langsung menggunakan delta. Gitu ya, karena jaraknya kecil, itu tidak perlu diintegralkan. Bisa kan kita ganti gini. Saya kopikan. Pindah sini. Jaraknya tadi 29,5, 30,5, 44,5, 45,5. Oke, saya ganti. Nilainya adalah 29, 29,5, 30,5, 44,5,
45,5. Oke. Nah, karena ini syarat batasnya antar V sama theta ini hanya 1 poin, kecil ya, kecil, relatif kecil, maka tidak dalam integral ya. Jadi ini tidak kita integralkan. Oke ya. Ini juga sama, tidak kita integralkan. Yang kita integralkan cukup ini, cukup yang V-nya. Saya ganti. Ini hasilnya. Oke, saya ganti. Ini V/4 ya. Oke, sampai sini dulu. Saya hapus. Nah, saya copy. Nah, karena ini relatif kecil, maka d theta itu boleh kita ganti menjadi delta ya. Delta theta karena kecil ya. Secara ini juga sama. dV kita ganti delta V. Nah, ini. Sehingga kalau kita memasukkan nilainya sama nilainya. Sebenarnya kalau mau diintegralkan boleh, sama aja sama hasilnya. Sin theta tadi tetanya adalah 445 sampai 45,5 di tengah-tengah, rata-ratanya 45. Sin 45, delta tetanya diselisihkan ya. 45,5 kurangi 44,5 derajat ya. Derajat ini sama ya. Ini delta V-nya 29,5, 30,5. Oke. Tinggal kita sin 45. Kita hitung. Setengah akar 2. 45 kurangi ini 1 derajat gitu ya. 1 derajat itu nggak boleh kita kalikan biasa, maka harus kita ubah dalam radian. Kita kalikan tadi untuk menjadi radian pi per 180. Nah, boleh hilang derajatnya. Sama ya, ini yang belakang juga sama. Oke. Sudah, tinggal dikalikan semuanya. Ketemunya 1,7 kali 10 pangkat negatif 5. Oke, jadi kalau nanti ada persoalan ditanya tentang fraksi atau peluang kejadian, itu harus bernilai positif, tidak boleh negatif, dan nilainya itu antara 0 sampai 1. Yang namanya probabilitas itu maksimal 1, minimal 0. Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Sudah ada banyak persoalan yang kita bahas terkait tentang distribusi kecepatan molekuler. Untuk pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan untuk membahas tentang materi Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, dan Fermi-Dirac. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.